Apa yang ditanya? Perkenalkan. Perkenalkan. Kalau ini terjadi, maka apa yang terjadi? Seolah-olah daratannya kan turun, air laut naik. Resikonya apa? Banjir. Pinter. Oke. Perkenalkan, nama saya Ibu Suwaibatul Islamiyah, Sarjana Pendidikan, biasanya dipanggil dengan Bu Iba. Saya mengampu mata pelajaran geografi. Pada saat mengajar dalam kelas, saya selalu mengutamakan pendekatan psikoemosional. Yang pertama, bahwa peserta didik harus bisa mengikuti aturan dari sekolah. Jadi di dalam sekolah ada tata tertib yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik, baik itu yang laki-laki maupun perempuan. Kemudian kami melanjutkan kepada sesi berikutnya, yakni kegiatan inti untuk mengajar dan mendalami materi tentang geografi. Menekankan pendekatan pada peserta didik artinya guru hanya bertindak sebagai fasilitator, sedangkan keseluruhannya dilakukan oleh seluruh peserta didik. Karena ini peserta didik dengan berbagai macam karakter, maka kami harus tahu mana peserta didik yang sangat aktif, kemudian yang aktif, dan yang kurang aktif, sehingga kami harus mengelompokkan berdasarkan masing-masing karakter peserta didik, sehingga nanti diharapkan kegiatan-kegiatan materi untuk memahaminya bisa berjalan dengan baik, di mana nanti setiap kelompok akan mendapatkan materi, kemudian didiskusikan dengan anggota mereka, kemudian setelah itu ada kegiatan presentasi, di mana ketika satu kelompok yang presentasi, maka kelompok yang lain harus memahami dan mendengarkan serta menyimak dan memberikan pertanyaan serta tanggapan. Hal ini agar kelas bisa menjadi aktif sehingga peserta didik bisa memahami materi pelajaran geografi dengan baik. Saya sangat senang bisa berbagi pengalaman saya dalam memahami geografi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni yang pertama, mendidik dengan menyenangkan, memberikan pengalaman yang paling berharga untuk siswa, dan yang ketiga, terutama pada peserta didik, harus bisa saling mengenal satu sama lain sehingga pembelajaran menyenangkan dan ada interaksi antara satu sama lain. Dan saya percaya bahwa dalam memahami geografi merupakan kunci utama untuk semua manusia untuk memahami bahwa geografi itu tidak hanya mempelajari materinya saja, tetapi bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari dan mempelajari semua fenomena geosfer yang ada di bumi. Let me check your attendance for while. Raise your hands like usual. Okay. Start from number 1. What are you doing in the last week? Holidays. I'm just stay at home. Just stay at home? Yes. Oh, same like me. I'm just working my homeworks and some, chill. Perkenalkan, nama saya Bu Aini, tapi anak-anak biasanya manggil saya Mem Aini karena saya pengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Kebetulan karena saya mengampu bahasa Inggris, ya otomatis pendekatan yang saya pakai biasanya ya berbasis teks, baik itu teks yang berupa transaksional atau mungkin teks tulis. Kalau ngajar bahasa ya rata-rata itu biasanya yang saya pakai ini khususnya karena memang bahasa Inggris ya, jadi yang saya pakai biasanya bilingual. Pertama ya mungkin saya ngajar anak-anak pakai bahasa Inggris. Terus nanti kalau misalnya anak-anak ada yang tidak paham, automatically saya menjelaskan ke anak-anak menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga dari situ anak-anak bisa lebih paham, memahami materi yang saya ajarkan. Itu yang pertama. Yang kedua biasanya lebih ke praktek kayaknya. Karena ya bahasa itu kalau tidak dipraktekkan itu biasanya ya sama dengan nol gitu ya. Jadi lebih banyak ke praktek.
Misalnya anak-anak maju, conversation, atau mungkin by speaking ya, atau mungkin by writing, menulis, menyampaikan ide-idenya anak-anak gitu. Saya biasanya sering kali menanamkan kepada mereka bahwasanya sebenarnya belajar bahasa Inggris itu mudah. Karena selama ini anak-anak berpikir bahasa Inggris itu sulit. Sehingga kalau disuruh ngomong atau disuruh praktek itu mereka bilangnya, saya tidak bisa bahasa Inggris ma'am gitu. Jadi saya lebih memberi pengertian ke mereka bahwasanya belajar bahasa Inggris itu penting. Terus di kelas juga anak-anak lebih sering saya menyuruh anak-anak praktek sehingga lebih bisa mengekspresikan diri lah ya, terus lebih percaya diri untuk menggunakan bahasa Inggris untuk kegiatan sehari-hari, juga untuk mungkin kepentingan mereka nanti di masa mendatang gitu ya. Kita evaluasi untuk tugas video negosiasi yang telah kalian buat pada minggu lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siska Dewi Yunita. Di sini saya pengampu mapel bahasa Indonesia. Pendekatan yang saya lakukan dalam pembelajaran bahasa Indonesia yaitu pendekatan secara kontekstual, di mana pada periode tahun pelajaran 2023-2024 kurikulum yang kita gunakan yaitu kurikulum Merdeka, sehingga untuk basic dari pembelajaran bahasa Indonesia ini yaitu berbasis buku teks. Nah, untuk pendekatan kontekstual itu sendiri saya terapkan di dalam pembelajaran bahasa Indonesia karena yaitu ingin mengajarkan anak-anak untuk mengaitkan ke kehidupan sehari-hari, sehingga anak-anak bisa lebih berfokus dan dapat menerapkan pengalaman dalam kehidupan nyatanya masing-masing. Metode pembelajaran yang saya gunakan saat ini yaitu menggunakan metode pembelajaran Project Based Learning atau PBL, di mana PBL ini sendiri karena di kurikulum Merdeka untuk pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks. Untuk proses Project Based Learning ini kita mulai dari anak-anak membuat perencanaan terlebih dahulu, setelah itu anak-anak membuat jadwal. Setelah ketika anak-anak membuat jadwal, anak-anak langsung mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja yang sekarang ini saya ajarkan adalah bab negosiasi, yaitu anak-anak dapat langsung bernegosiasi ke dunia nyata, salah satunya ke pasar-pasar tradisional yang ada di kota Surabaya. Untuk produk yang dihasilkan anak-anak yaitu berupa video negosiasi. Nah, untuk video negosiasi itu akan dievaluasi pada pembelajaran berikutnya untuk kita lihat apakah struktur dan kaidah kebahasaannya sudah masuk atau belum di dalam video yang sudah dibuat oleh anak-anak. Saya sangat senang sekali berbagi pengalaman dalam mengajar pembelajaran bahasa Indonesia, di mana untuk pembelajaran bahasa Indonesia yang berbasis teks ini tentunya anak-anak berfokus pada pengaitan struktur dan kaidah kebahasaan. Oleh karena itu dapat memotivasi siswa dalam mengeksplor dari segi berbicara maupun penulisan.